Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibadallah rijalallah ayyisuna li ajrillah wa kunu aadana lillah hasanah bi fadlillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Amin Allahumma amin. dan sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Bapak Haji Kawayadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau bersama keluarga senantiasa selalu berkat sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan keluarganya, keberkahan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal Alamin. yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan jajaran seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, yaitu Al-Ustaz Sarmidayat, Al-Ustaz Abdul Hada. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan badan beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal Alamin. serta yang sama-sama hormati kita muliakan kepada seluruh para hadirin jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini pada kesempatan malam yang ke-26. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita semuanya bisa menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan setiap ibadah yang sudah kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
tukang parkir minum es buah. Cakep. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa hidupnya berkah. Amin ya rabbal Alamin. tukang parkir minum es campur. Cakep. Semoga yang hadir pada malam hari ini semuanya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihina oleh sahabatnya yang bernama Walid bin Mughirah. Dihina, dicaci maki, dibully seperti zaman sekarang. Apa kata Walid bin Mughirah? Beliau mengatakan, wahai Muhammad, apakah tidak ada lagi seorang yang paling baik, yang paling istimewa, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul? Ini sebuah hinaan yang disampaikan oleh Walid bin Mughirah. Padahal dirimu itu orang miskin, padahal dirimu itu anak yatim, dibandingkan dengan saya, kata Walid bin Mughirah, saya ini adalah orang kaya, kata beliau. Ini hinaan yang sangat luar biasa, caci makian yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi marah? Tidak. Apakah Nabi dendam? Tidak. Justru malah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Walid bin Mughirah hari ini belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap nanti anak cucunya ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Doa Nabi diucapkan, yaitu anak beliau yang namanya Khalid bin Walid ternyata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, beliau ini paman Nabi, beliau ini masih keluarga daripada Nabi. Beliau ini Abu Lahab sangat benci, sangat tidak suka apa yang dilakukan oleh anaknya atau ponakannya ini, tidak suka apa yang dia sebarkan yaitu agama Islam. Abu Lahab ini pamannya, Abu Lahab ini masih daripada keluarga Nabi, dan Nabi ini adalah sebagai ponakannya beliau. Namun Abu Lahab tidak suka apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab punya rencana yang luar biasa. Apa rencana Abu Lahab? Ingin membunuh daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau tidak ada rasa dendam, beliau tidak ada rasa benci. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Lahab suatu saat bisa masuk daripada agama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Doanya Nabi, ternyata putra beliau Abu Lahab ada yang menghadap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Inilah salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika apa? Ketika beliau dihina, ketika beliau dicaci maki oleh sahabatnya sendiri, oleh pamannya sendiri, namun beliau tidak ada rasa dendam. Bahkan beliau mempunyai sifat pemaaf kepada semua para sahabatnya, para pengikutnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan lagi ketika di Taif, beliau menyebarkan agama Islam dan untuk berkembang iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Taif. Antara kaum Taif ternyata beliau tidak suka apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Taif itu Nabi dilemparin batu, Nabi dilemparin kotoran, sehingga apa kata Nabi? Nabi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ini cobaan kami ya Allah, tolong berikan kesabaran buat kami. Kalau memang dakwah saya ternyata belum berhasil, saya hanya berdoa semoga anak cucu Bani Taif nanti insya Allah ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa ini dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apa yang harus saya kerjakan untuk bisa membantu dirimu wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, jangan, semuanya itu adalah sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa membantu apa-apa, mohon bantuan apa-apa, hanya berdoa kepada Allah agar nanti anak cucu di Bani Taif ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ternyata doanya Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada salah satu sahabat yang sampai sekarang dikenal, salah satu perawi hadis, yaitu Abu Hurairah. Beliau adalah salah satu kaum Bani Thaif yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat yang lain, Abu Ibnu Abbas, beliau sebelum meninggal, beliau tidak ingin dimakamkan di kota Mekah, beliau tidak ingin dimakamkan di kota Madinah. Padahal dua kota ini adalah dua kota yang sangat suci, kota yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dipilih yang siapa oleh Ibnu Abbas, beliau memilih kalau nanti beliau meninggal mohon dimakamkan di kota Taif. Ternyata inilah salah satu untuk daripada Rasulullah SAW, dimuliakanlah daripada Bani Thaif kepada kaumnya semuanya. Insyaallah itulah bentuk doa yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad SAW sangat pemaaf, sangat tidak ada rasa hati yang sangat benci kepada yang lain. Beliau selalu berdoa kepada semua umatnya agar nantinya umat-umat yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diberikan hidayah oleh Allah dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya siapakah manusia yang paling mulia, siapakah manusia yang paling penyabar, siapakah manusia yang paling pemaaf, tidak lain dan tidak bukan hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditanya seorang yang beriman kepada Allah, siapakah suami yang paling adil, siapakah suami yang bisa mendidik keluarganya dengan baik, membawa keluarganya bahagia dunia akhirat, membawa istrinya menjadi orang soleh, menjadi anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, tidak lain suami itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditanya oleh seseorang, ketika kita ditanya sebagai orang yang beriman, siapakah pedagang yang paling jujur, siapakah pedagang yang paling hebat, siapakah pedagang yang tidak pernah menyakiti pembelinya, beliau seorang pedagang yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diri kita ditanya siapakah panglima yang paling hebat, siapakah panglima yang paling punya strategi luar biasa, siapakah panglima yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan panglima itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditanya siapakah pemimpin yang luar biasa yang baik hati, siapakah pemimpin yang selalu berbicara kepada rakyatnya, siapakah pemimpin yang selalu mementingkan rakyatnya, tidak lain dan tidak bukan pemimpin itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar senantiasa mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kata beliau, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukanlah 3 hal. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kita semuanya agar kita melakukan hal ini agar kita nanti di akhirat dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah falyafu amman zalamaka, maafkanlah orang yang menyakitimu, dan yang kedua wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik kepada dirimu, dan yang ketiga falyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang-orang yang pernah memutuskan silaturahmi kepada diri kita. Inilah 3 hal inti daripada akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang pemaaf, kasih sayang kepada semua umatnya, kasih sayang kepada anak yang kecil, kasih sayang kepada orang tua, bahkan beliau termasuk hamba manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa mengikuti suri tauladan yang pernah beliau ajarkan kepada kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya nantinya diakui umat Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya buat kita semuanya. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.